Ada kabar besar nih di dunia pendidikan Indonesia. Pemerintah baru aja mengeluarkan sebuah peraturan yang sangat penting, namanya Permendikdasmen nomor 4 tahun 2026. Nah, peraturan ini dirancang khusus untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi semua orang yang bekerja di lingkungan sekolah. Yuk kita bedah bareng-bareng apa artinya ini semua. Oke, kita langsung masuk ke intinya ya. Penting banget untuk dipahami, ini bukan sekedar penyesuaian kecil-kecilan. Ini adalah sebuah perombakan besar di tingkat nasional, yang tujuannya adalah membangun fondasi yang benar-benar baru untuk rasa aman dan dukungan di seluruh sektor pendidikan kita. Biar gampang kita pahami, kita akan lihat dari 5 sisi. Pertama, kenapa sih peraturan ini dibutuhkan sekarang? Kedua, siapa aja yang dapat perlindungan? Ketiga, kita akan bedah 4 pilar utamanya. Keempat, gimana sistemnya bakal berjalan? Dan yang terakhir, apa langkah selanjutnya? Yuk kita mulai. Jadi, pertanyaan pertama dan paling mendasar, kenapa kita butuh peraturan baru ini? Memangnya masalah apa sih yang mau coba diselesaikan? Jadi begini, aturan yang lama itu kan dari tahun 2017. Nah ternyata, aturan itu dianggap udah nggak cukup kuat lagi buat menghadapi tantangan zaman sekarang. Makanya pemerintah merancang kerangka kerja yang baru dan lebih kokoh. Tujuannya bukan cuma buat update hukum aja, tapi juga untuk secara langsung mendongkrak semangat dan profesionalisme para pendidik kita di lapangan. Sekarang, mari kita perjelas siapa saja yang menjadi fokus dari perlindungan baru ini. Ini penting banget, karena cakupannya ternyata jauh lebih luas dari yang mungkin kita kira. Kelompok pertama yang dilindungi tentu saja adalah pendidik. Tapi jangan salah, ini bukan cuma guru yang mengajar di kelas loh. Cakupannya luas banget, termasuk tutor, instruktur, fasilitator, pokoknya siapapun yang berperan langsung dalam proses belajar mengajar. Nah, disinilah poin krusialnya. Peraturan ini juga melindungi tenaga kependidikan. Ini adalah semua orang yang jadi roda penggerak sekolah di balik layar. Mulai dari staf administrasi, pustakalan, sampai petugas kebersihan dan keamanan. Intinya, seluruh ekosistem sekolah kini berada di bawah satu payung perlindungan yang sama. Oke, kita udah tahu siapa aja yang dilindungi. Sekarang, kita masuk ke jantung peraturannya. Bentuk perlindungannya itu apa aja sih? Nah, ada 4 pilar utama yang menjadi semacam perisai komprehensif. Di pasal 4, disebutkan dengan jelas ada 4 pilar itu. Ada perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir, perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Sekarang, ayo kita lihat lebih dekat satu persatu. Pilar pertama, perlindungan hukum. Ini fondasinya banget. Menurut pasal 5, ini memberikan perlindungan dari kekerasan, ancaman, diskriminasi, intimidasi, atau perlakuan tidak adil, entah itu datangnya dari siswa, orang tua, birokrasi, atau pihak manapun. Disinilah peraturannya jadi sangat detail dan relevan dengan zaman sekarang. Pasal 6 mendefinisikan tindak kekerasan itu jauh lebih luas dari sekedar kekerasan fisik. Coba perhatikan, kekerasan psikis, contohnya menyebar rumor atau mempermalukan seseorang di depan umum, sekarang secara eksplisit diakui sebagai bentuk kekerasan. Ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai bentuk pelecehan yang seringkali tidak terlihat. Lanjut ke pilar kedua, yaitu perlindungan profesi. Nah, ini fokusnya untuk menjaga integritas karir para pendidik. Pasal 15 melindungi mereka dari hal-hal seperti pemecatan sewenang-wenang, kompensasi yang nggak layak, dan segala bentuk hambatan yang menghalangi mereka untuk menjalankan tugas atau mengembangkan karir. Pilar ketiga menyentuh aspek yang paling dasar, keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Pasal 16 memastikan kalau sekolah itu harus jadi tempat yang aman secara fisik, melindungi seluruh staf dari risiko kecelakaan, bahaya kebakaran, sampai ancaman keamanan lainnya. Dan pilar terakhir yang sering banget terlewatkan adalah perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Pasal 17 memastikan bahwa karya-karya yang dihasilkan oleh pendidik, entah itu buku, materi ajar, atau bahkan penemuan, mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya, baik itu dalam bentuk hak cipta maupun hak milik industri. Oke, jadi kita udah tahu apa aja perlindungannya. Sekarang, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana semua ini akan ditegakkan di lapangan? Mari kita lihat mekanismenya. Kunci penegakannya ada di sini, pembentukan Satuan Tugas Perlindungan, atau kita sebut saja Satgas. Pasal 19 dan 20 mewajibkan pembentukan Satgas ini di berbagai tingkatan, mulai dari pusat, daerah, sampai organisasi profesi, yang nantinya akan jadi koordinator utama dalam setiap upaya perlindungan. Terus gimana kalau ada pendidik yang butuh bantuan? Nah, pasal 30 sudah mengatur alur pengaduan yang sangat jelas. Prosesnya dimulai dari penerimaan laporan, lanjut ke pemeriksaan oleh Satgas, lalu penyusunan kesimpulan, dan diakhiri dengan tindak lanjut. Jadi ada sebuah sistem yang terstruktur dan bisa dipertanggungjawabkan.
Kita sampai di bagian terakhir. Apa yang akan terjadi sekarang setelah peraturan ini ditetapkan? Apa saja tenggat waktu yang harus kita perhatikan? Poin pertama yang paling penting. Peraturan lama dari tahun 2017, yaitu Peraturan Menteri Nomor 10, secara resmi sudah tidak berlaku lagi. Pasal 43 menegaskan bahwa aturan ini sepenuhnya digantikan oleh yang baru. Jadi yang lama sudah hangus. Dan ini dia tenggat waktu kuncinya. Menurut pasal 42, semua tingkatan pemerintahan dan organisasi profesi punya waktu 18 bulan sejak peraturan ini disahkan untuk membentuk Satgas Perlindungan masing-masing. Jadi, kita bisa berharap sistem ini akan beroperasi penuh dalam waktu 1,5 tahun ke depan. Dan kita akhiri dengan sebuah pertanyaan besar. Tujuan peraturan ini sangat mulia, menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Tapi pertanyaannya tetap, apakah kerangka hukum yang kuat di atas kertas ini bisa benar-benar diterjemahkan menjadi kenyataan di lapangan? Akankah sekolah kita menjadi tempat yang benar-benar aman dan mendukung bagi para pahlawan tanpa tanda jasa kita? Hanya waktu yang bisa menjawab. Terima kasih sudah menyimak.